Kamu termasuk penggemar novelnya Agatha Christie nggak nih? Atau mungkin kamu lebih milih karya modern yang ada unsur thrillernya? Oke, saatnya ngetes kemampuanmu. Kamu pasti udah familiar dengan tes IQ biasa yang dipakai untuk mengukur tingkat kecerdasan itu kan? Tapi ada juga cara lain yang bisa kamu coba untuk mengetahui kecerdasanmu. Kumpulan teka-teki ini cuma bisa dipecahin oleh segelintir orang. Kamu berani mecahin semuanya kan? Kalau gitu, asah terus keahlian detektifmu ya. Untuk menjawab setiap teka-tekinya, kamu akan diberi waktu 15 detik. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 7, kabur dari penjara. Jauh hari dikurung di dalam sel berlantai tanah, di situ cuma ada satu jendela yang letaknya sangat tinggi, jadi dia nggak akan bisa meraihnya. Satu-satunya barang yang bisa dia temukan adalah sekop. Makanan dan minuman juga nggak ada. Ditambah lagi, dia cuma punya waktu 2 hari untuk kabur. Kalau kelamaan di situ, dia bisa mati. Kamu kepikiran buat menggali terowongan ya? Nggak akan bisa dong, karena itu akan makan waktu lebih dari 2 hari. Gimana cara jauh hari kabur dari sel itu? Jadi jawabanmu apa nih? Tenang aja, kamu bisa pause videonya kok kalau kamu masih perlu tambahan waktu. Ini jawabannya. Ternyata caranya gampang banget. Jauh hari perlu bikin gundukan tanah di bawah jendela dengan sekop, kemudian manjat ke situ agar bisa kabur lewat jendela. Aduh, penjara mana sih yang sistem keamanannya kayak gini? Nomor 6, kalung yang dicuri. Bumita lapor ke polisi karena kalung vintage-nya hilang. Wanita itu kecewa berat, tapi setelah petugas sampai di lokasi, mereka nggak nemu tanda-tanda masuk paksa. Di situ juga nggak ada pintu atau handle yang rusak. Ada satu jendela pecah, tapi kondisi di dalam ruangan sangat berantakan. Jejak kaki kotor juga memenuhi lantainya, tapi keesokan harinya, Bumita malah ditahan atas tuduhan penipuan. Kenapa gitu? Siapin jawabanmu ya. Waktumu tinggal 5 detik. Ini jawabannya. Polisi tahu Bumita udah membohongi mereka karena jendela itu dipecah dari dalam. Kalau jendelanya memang dipecah dari luar, serpihan kacanya pasti berserakan di lantai ruangan itu kan? Nomor 5, pembunuhan di sekolah. Guru geografi di sekolah X dibunuh beberapa saat setelah tahun ajaran baru dimulai. Polisi kemudian menetapkan 4 tersangka, yaitu tukang kebun, guru matematika, pelatih, dan kepala sekolah. Jangan-jangan pelakunya Pak Kepsek nih. Tapi mereka semua punya alibi. Saat itu, tukang kebun lagi motong rumput, guru matematika lagi ngadain UAS, pelatih lagi main bola basket, dan Pak Kepsek lagi duduk di kantornya. Tak lama kemudian, si pembunuh berhasil dibekuk. Kira-kira siapa ya otak dibalik pembunuhan guru geografi itu? Dan gimana polisi bisa tahu? Waktumu cuma 15 detik untuk nyari tahu pelakunya. Pembunuhnya adalah guru matematika. Ngakunya sih dia lagi ngadain UAS, tapi kan kejahatan itu terjadi di awal tahun ajaran baru. Cia, ngelesnya kurang pro tuh Pak Guru. Nomor 4, lelaki kesepian. Seorang lelaki tua cuma hidup sebatang kara di rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Hidupnya sangat kesepian dan dia nggak pernah meninggalkan rumah dalam waktu lama. Suatu Jumat di siang bolong, tukang pos lewat depan rumahnya, kemudian memanggilnya. Tapi dia nggak mendapat jawaban dari dalam rumah. Dia pun langsung ngintip lewat jendela untuk ngecek keadaan dan ternyata... Duh, gawat! Lelaki tua itu sudah bersimbah darah. Setelah sampai di TKP, polisi nemu koran hari Selasa, 2 botol susu hangat, dan 1 botol susu dingin. Di hari berikutnya, polisi sudah menahan si pembunuh. Tapi kok dia bisa langsung tahu pelakunya ya? Menurutmu gimana? Lima detik lagi sebelum kamu tahu jawabannya. Pelakunya pasti tukang pos. Dia tahu orang di rumah itu nggak akan baca koran hari Rabu dan Kamis. Makanya dia baru datang pada hari Jumat.
Nomor 3, 2 pil. Seorang pembunuh berantai punya trik khusus saat melancarkan aksinya. Setelah nyulik para korban, dia minta mereka untuk minum pil. Salah satu pil bisa diminum dan satunya beracun. Tiap kali si korban ngambil salah satu pil, pembunuh itu selalu minum pil satunya. Dan hal serupa selalu berulang. Setelah minum pil, para korban langsung limbung dan pembunuh itu bisa selamat. Kenapa dia selalu bisa milih pil yang aman ya? Buruan, waktumu udah dimulai tuh. Jadi gini jawabannya, pembunuh berantai itu mengakali para korban, racunnya terdapat pada air di dalam gelas yang mereka minum, jadi semua pilnya aman. Nyebelin banget kan? Nomor 2, jendela yang berembun. Di suatu malam yang dingin telah terjadi tragedi. Johan menemukan temannya Jody sudah tak bernyawa di rumahnya sendiri. Lalu dia menghubungi polisi dan dia bilang saat itu dia lagi lewat di dekat rumah Jody dan mau mampir sebentar. Setelah lama ngetuk pintu dan mencet bel, Johan gak mendengar sahutan. Mungkin Jody lagi gak di rumah, tapi dia bisa ngelihat lampu di dalam rumah dari jendela yang berembun. Dia langsung meniup kacanya dan melihat tubuh Jody tergeletak di lantai. Polisi tiba-tiba menetapkan Johan sebagai tersangka utama. Kok bisa? 15 detikmu dimulai dari sekarang. Oke, tinggal 5 detik. Waduh, Johan pasti belum ngerencanain cerita palsunya secara matang tuh. Dia nggak akan bisa ngelap tetesan airnya karena di malam yang dingin, tetesan embun cuma terbentuk di kaca dalam. Nomor 1, zat kimia. Seorang ahli kimia kenamaan terbunuh di dalam labnya. Di situ cuma ada selembar kertas berisi zat kimia sebagai bukti. Di hari pembunuhannya, ahli kimia itu didatangi istrinya Maria, keponakannya Nicholas, dan temannya Arjuna. Polisi langsung menahan pembunuhnya, tapi gimana mereka bisa tahu ya? Catatan tadi bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nama pelakunya tercantum di catatan itu. Di dalam kertasnya terdapat petunjuk kalau kamu gabungin semua simbol dari nama unsur ini, maka akan terbentuk kata Ni, C, O, La, S. Dalam kondisi sekritis itu pun, laki-laki ini masih jadi ahli kimia sejati. Oh ya, masih soal kimia nih. Ahli kimia tadi punya anak bernama Johnny, tapi dia telah pergi. Cowok itu salah baca H2SO4 sebagai H2O. Lalu dia minum asam sulfat itu dan nyawanya tak tertolong. Nah, apa kamu bisa mecahin teka-teki detektif ini? Bisa semua kan? Hebat!